yang dipersiapkan oleh majelis hakim. Di mana sebelumnya pemirsa dalam sidang kali ini sebelumnya termohon atau dari pihak jasa juga telah menanggapi memori PK dari kuasa hukum Sudirman. Baik, kita akan menuju kembali ke Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Kita akan bergabung dengan Francisca Ratih, jurnalis NTV, dan juru kamera Indarmawan Hadade. Ratih. Ya, silakan Francisca Ratih. Ya. Ya, Elisa dan juga pemirsa, baru saja sidang lanjutan peninjauan kembali atas terpidana Sudirman baru saja ditutup oleh majelis hakim, di mana 3 kesaksian dari saksi alibi yang menguatkan tentang keberadaan Sudirman di malam kejadian yang menewaskan Vina dan Eki baru saja bersama-sama kita dengarkan keterangan dari para saksi ini, di mana menguatkan bahwa sebenarnya keberadaan Sudirman adalah berada di depan atau di depan teras rumah tetangganya hingga sekitar pukul 10 atau 10 kurang seperti itu, sehingga pada saat di malam kejadian itu Sudirman bahkan tidak mengetahui sama sekali apa sebenarnya yang terjadi yang bisa menewaskan Vina dan Eki di tahun 2016 silam. Dan tentunya kesaksian ini juga menjadi menguatkan seperti itu, bahwa bagaimana rangkaian-rangkaian sebelumnya dengan 6 terpidana saling menguatkan, di mana memang persidangan PK pada kali ini berlangsung cukup cepat atau singkat begitu, mengingat juga terkait kesehatan dan kondisi dari Sudirman, dan sekaligus sebenarnya Sudirman sendiri, rangkaian PK Sudirman sendiri ini adalah rangkaian yang juga berkaitan dengan rangkaian PK dari 6 terpidana sebelumnya, sehingga saksi-saksi yang sudah dihadirkan sebelumnya juga dianggap sudah cukup untuk bisa saling menguatkan, termasuk untuk sidang PK Sudirman ini. Dan untuk itu, karena ini adalah hari ini kita bersama-sama mendengarkan langsung kesaksian dari Sudirman yang bisa secara publik gitu ya, mengungkapkan kesaksiannya seperti apa sebenarnya yang terjadi di 2016 silam. Tentunya ini sangat menjawab begitu rasa penasaran dari publik terkait sosok Sudirman. Dari pihak keluarga juga tentunya ini adalah suatu hal yang cukup menguatkan apakah Sudirman bisa akhirnya membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah hingga tersangkut pada peristiwa di 2016. Untuk itu saya akan berbincang sebentar dengan kakak dari Sudirman, yaitu Beni Indrayana. Halo, apa kabar? Ya, baik. Sehat selalu, Ayah? Ya, sehat. Alhamdulillah, sehat. Saya lihat ini kan Beni selalu hadir selalu ya di setiap persidangan, selain mendukung para terpidana yang lain juga selalu hadir, terutama untuk menguatkan Sudirman saat ini ya. Kira-kira tadi melihat Sudirman bisa memberikan kesaksiannya, meskipun mungkin masih ada rasa ketakutan seperti itu ya, saya lihat masih ada rasa trauma sedikit di ekspresi wajahnya. Tapi bagaimana perasaan keluarga setelah akhirnya Sudirman bisa mengeluarkan seluruh mungkin hal yang selama ini belum tersampaikan begitu ke publik? Ya, alhamdulillah ya. Saya terutama mau minta terima kasih juga ya sama tim Pradi yang selalu berjuang ya sampai saat ini dan masih berjuang ya. Dan keluarga saya dan keluarga ya itu sangat lega, dan Sudirman itu udah bisa bicara dengan sejujur-jujurnya gitu. Jadi ya itu yang sejujur-jujurnya Sudirman gitu. Jadi nggak dikurangin, nggak dilebihin gitu. Memang sehari-harinya ekspresinya saat ditanya atau saat berbicara seperti itu memang begitu ya, ekspresi Sudirman itu memang aslinya seperti itu? Iya, Sudirman itu seperti itu sebenarnya. Jadi dia lebih baik diam, lebih banyak diam, dia polos sih, lugu dia. Jadi lebih baik diam. Jadi ketimbang ngomong-ngomong, jadi kalau misalkan ditanya harus ditanya dulu, kalau baru bisa bicara gitu, Sudirman gitu. Tapi pada saat kesaksian tadi terlihat dari keluarga masih ada yang berbeda nggak dari sosok seorang Sudirman? Mungkin dari kepolosan atau keluguannya masih
ada tersimpan sedikit trauma kah dari cara berbicaranya? Ada nggak dari keluarga yang pasti lebih mengenal Sudirman selama ini? Ya, kalau dilihat tadi saya lihat Sudirman tuh lebih ini ya, jadi kayak dia dikuatin gitu ya. Sebenarnya dia udah lumayan lebih dari yang kayak dulu ya, jadi lebih sekarang udah lebih inilah, udah bener gitu ya. Jadi dulu kan dia pendiam, sekarang udah berani, tapi dia masih trauma masih ada gitu. Justru ada perubahan yang cukup besar sebenarnya ya yang dilihat oleh keluarga. Dulu seorang sosok Sudirman yang lebih cenderung pendiam, yang lebih cenderung mungkin lebih memendam gitu ya, tidak banyak berbicara. Justru hari ini Sudirman mampu mengekspresikan seluruh apa yang menjadi unek-uneknya mungkin ya selama ini. Seperti itu yang dilihat dari keluarga. Iya, seperti itu. Jadi Sudirman ya tadi yang dibicarakan itu benar gitu. Dia ngomong jujur-jujurnya, ya terbuka gitu. Jadi jangan ada yang dikurang-kurangin gitu ya, jangan ada ditambah-tambahin. Apa yang kamu rasain, kamu bicara gitu. Ya, tadi juga saya sempat sedih juga pas waktu awal cerita yang tadi. Tapi alhamdulillah itu bisa menguatkan keluarga kami. Dan harapan saya ya PK bisa ini kabulkan dan mudah-mudahan ya seadil-adilnya lah kita. Tadi ada sempat was-was atau sedikit deg-degan nggak sih? Kan memang selama ini yang dikhawatirkan adalah Sudirman, karena dikhawatirkan kan Sudirman ini gampang diarahkan begitu ya. Dan dia dengan kepolosannya dia bisa takutnya berbicara salah berbicara atau seperti apa yang akhirnya justru kesaksiannya ini akan tumpang tindih dengan kesaksian terpidana lainnya. Namun semua hari ini justru bisa dipatahkan begitu ya dengan kesaksian Sudirman yang begitu lugas dan berani di persidangan kali ini, sungguh mematahkan semua persepsi dari tentunya persepsi yang sebelumnya beredar begitu. Nah, tapi ada nggak kekhawatiran seperti itu dari pihak keluarga? Ya untuk itu mah ada, cuman semenjak udah dipegang LPSK itu semakin percaya diri dan benar-benar dilindungin, dan itu benar-benar dilindungin. Sudirman apa yang dirasain harus bicara, dan itu di LPSK itu dijaga ketat 24 jam, dan saya percaya dan keluarga juga percaya Sudirman itu pasti bicara dengan sejujur-jujurnya gitu. Sudah mulai terbangun ya rasa percaya dirinya ya. Nah, sebelum Sudirman memberikan kesaksian, adakah dari pihak keluarga memberikan pesan-pesan khusus begitu sebelum Sudirman akhirnya berani maju atau tampil memberikan kesaksian? Pasti dari diri Sudirman juga ada ya perasaan ragu mungkin sebelumnya. Adakah pesan-pesan khusus dari mungkin dari ayah, ibu juga? Kalau ayah saya bilang ke Sudirman apa gimana? Ya, adakah pesan-pesan dari orang tua? Iya, ada. Jadi ibu sama bapak selalu bilang, Sudirman kalau misalkan ditanya, kamu ngomong sejujur-jujurnya, apa yang kamu lakuin, kamu ngomong gitu ya. Jadi jangan ada yang tutup-tutupin. Dan Sudirman bilang, ya saya bakal ngomong jujur, dan itu meyakinkan semuanya gitu. Sekarang perasaan Abeni sendiri ya melihat akhirnya setelah 8 tahun berlalu begitu, dan sekarang Sudirman bisa hadir di hadapan publik, bahkan di persidangan di bawah sumpah untuk memberikan kesaksian yang sebenar-benarnya dengan lugas seperti itu. Bagaimana perasaannya hari ini setelah menjalani proses 8 tahun ini? Hari ini bagaimana perasaan? Alhamdulillah saya senang sekali ya, sama keluarga juga, semua tim Pradi juga sangat senang, dan masih ada hari Jumat, dan itu saya bakal perjuangin lagi gitu. Dan sangat senang sih hari ini, sangat puas, dan sangat terima kasih banyak buat dukungannya semuanya, untuk doanya. Terima kasih banyak. Sudah tidak ada lagi trauma-trauma yang sebelum-sebelumnya kan melihat ekspresi dari Abeni sendiri juga seperti masih ada ya, kekhawatiran-kekhawatiran, bahkan juga sempat merasa trauma seperti itu ya. Sekarang sudah plong semua hari ini? Ya udah plong semua. Jadi apapun yang tadi udah disampaikan udah ngerasa plong. Jadi apa yang dikatakan itu benar. Jadi jangan ada yang ini kesini, jangan ada yang ngarahin gitu. Jadi bicara dengan hati gitu. Berarti dengan melihat kesaksian Sudirman hari ini, termasuk saksi tadi Lilis juga sempat bersaksi ya, adiknya Sudirman. Bagaimana berarti optimis ya, keluarga optimis bahwa PK ini nantinya akan dikabulkan, atau seperti apa, atau ada pendapat lain? Ya,
Ya saya optimis dan keluarga juga optimis ya, Sudirman bakal PK-nya dikabulkan dan masih ada diperjuangkan lagi sih, itu saya kembali lagi ke hari Jumat dan itu saya butuh dukungan lagi biar makin kuat gitu. Terima kasih banyak Benny Indrayana. Itu tadi pemirsa perbincangan kami dengan keluarga yang tentunya sudah merasa lega karena selama ini Sudirman dikhawatirkan terkait kesaksiannya apakah bisa memberikan keterangan dengan lugas dan tentunya adanya spekulasi-spekulasi yang beredar tentang Sudirman. Tapi hari ini keluarga merasa lega dan bisa membuktikan bahwa Sudirman bisa menyatakan kesaksiannya secara terang benderang di pengadilan dan juga dikuatkan tentunya dengan saksi dengan saksi-saksi alibi yang juga menguatkan keberadaan Sudirman di malam kejadian yang menewaskan Vina dan Eki. Dan tentunya selain itu kami juga ingin berbincang juga dengan kuasa hukum dari Sudirman sendiri bagaimana langkah selanjutnya karena ini strategi-strategi sudah dijalankan dan tadi bagaimana Sudirman memberikan kesaksiannya adalah suatu sebenarnya lumayan telak sebenarnya ya karena itu tadi mematahkan semua kontroversi yang selama ini ada dan bahkan dikuatkan juga dengan saksi-saksi alibi yang sudah dihadirkan di persidangan. Apa langkah selanjutnya? Mungkin boleh di-spill sedikit lagi ya, Bang Jutek. Baik, pemirsa sekalian, betul hari ini ya kita menghadirkan saksi ya alibi bagi Sudirman karena malam tanggal 27 Agustus 2016 yang lalu dia tidak ada di warung Bu Nining, tapi dia ada di rumah bersama dengan Lilis adiknya. Lalu dilihat oleh Arfan dan dilihat oleh Ritono. Ya, kita hadirkan, kita tanya, fakta timbul, kami korek dari kebiasaan kita tanya, Sudirman tuh hari-harinya bagaimana sih? Ya, mereka belum pernah melihat itu Sudirman itu minum minuman keras ya, alkohol. Mereka juga belum pernah melihat Sudirman itu kebut-kebutan naik motor, jangankan kebut-kebutan informasinya tadi bahwa Sudirman itu baru bisa naik motor, dari naik sepeda baru bisa naik motor. Bayangkan dituduh klub motor ikut bahasa dulu geng motor, nggak akan mungkin rasanya kalau lihat tampangnya Sudirman ya dia bilang dia pembunuh yang sadis. Itu juga tampak tidak mungkin lagi. Apalagi kalau kita lihat katanya tanggal 17 Agustus dia mendapatkan SMS dari Dani. Daninya sendiri dia nggak kenal, sudah dia bantah. Dan DPO sampai hari ini nggak pernah tertangkap. Ya, ini berat loh buat Dani, buat Sudirman. Ya, lalu dia kasih lihat ke Saka. Itu cerita bohong semua, nggak ada. Kita bisa buktikan, kita tanya lagi tadi barang buktinya dari mana. Bayangkan kejadian pembunuhan tanggal 27 Agustus 2016. Bambu yang dituduhkan kepada mereka itu dipakai alat untuk memukul. Yang selama ini kita persoalkan alat buktinya. Mana darahnya, mana bekas DNA-nya. Atau mana ada darah bekas korban. Jangankan itu, ternyata baru digergaji. Tanggal 31 Agustus 2016. Miris alat bukti itu baru diambil dari pohonnya tanggal 31 Agustus 2016. Begitupun batu, dari mana? Rupanya penyidik yang ambil, itu dipaksa untuk bahwa itu menjadi barang bukti. Jadi terkonfirmlah sudah semua apa yang disampaikan. Dia bukan anggota geng motor, dia baru belajar motor. Dia tidak ada di lokasi kejadian. Barang bukti tidak mengarah kepada Sudirman. Dan dia juga bambunya pun baru selesai dipotong. Dan dia tidak pernah minum minuman keras, ciu dan sebagainya. Itu yang kami confirm. Jadi menurut saya lengkap sudah 7 terpidana menyampaikan alibinya. 5 orang mengatakan alibinya pada malam kejadian itu ada di warung Bu Nining. Sudirman ada di rumahnya, saksinya itu adalah adiknya Lilis dan juga Ritono dengan Arfan. Ya, kemudian terkait dengan Rivaldi juga kami tanyakan. Ya, malam kejadian itu ada saksi alibi yang sudah kami hadirkan juga untuk sidang Rivaldi. Jadi lengkap sudah, semua punya alibi ada di mana malam kejadian dan mereka semua sudah menyatakan tidak ada di kejadian situ, tidak ada alat bukti yang dihadirkan pun yang mengarahkan bahwa ini terjadi pembunuhan. Begitu, Mbak.
Bahkan ini saksi-saksi yang dihadirkan ini adalah saksi novum begitu ya, yang belum pernah dihadirkan di persidangan, bahkan memberikan kesaksian sebelum saat ini ya di sidang PK Sudirman kali ini begitu ya. Iya betul. Jadi semua yang kita hadirkan ini adalah bukti-bukti baru ya yang belum pernah dihadirkan ya. Ya seperti ahli pidana yang pernah kita sampaikan ya, yang disebut novum itu bukan sesuatu yang belum pernah dibahas, baru kita temukan, baru kita bahas, itu juga adalah bagian dari novum menurut ahli pidana yang kita hadirkan waktu sidang 6 terpidana atau 6 pemohon kemarin gitu kan. Jadi kalau menurut saya terlalu banyak kejanggalan, kami hanya ingin menempatkan ya, kalau mereka ini pembunuhnya dan fakta mengarahkan kepada mereka, kami ini nggak mungkin akan mengorbankan waktu, tenaga, biaya untuk membela mereka. Berarti sebenarnya sekaligus alibi-alibi yang disampaikan rangkaian dari sidang PK sebelumnya ini kan sebenarnya berkesinambungan seperti itu ya. Berarti alibi-alibi dari para terpidana ini, baik dari Rivaldi, 6 terpidana, dan sekarang yang terakhir adalah Sudirman begitu, bahwa mereka bahkan tidak berada di tempat yang sama di malam kejadian. Bahkan jadi ini bisa mematahkan pembunuhan berencana yang didakwakan kepada mereka di 2016 silam, betul begitu? Ya iyalah, ya bagaimana mau merencanakan kalau tadi orang yang mau ngirim SMS pertama ke Sudirman pun dia nggak kenal dan fiktif, ya buktinya tidak pernah dihadirkan, mana bukti SMS-nya, perinannya mana, ya kapan merencanakannya? Itu aja udah terpatahkan. Tapi biarlah kita ketuk hati Hakim Agung yang akan memeriksa. Kami kan hanya menghadirkan kejanggalan-kejanggalan yang kami menurut kami sudah confirm 100% bukan pembunuhan. Ya, kalaupun ada terjadi peristiwa, kami sudah melihat kalau pembunuhan tidak ada satu saksi pun yang melihat. Ini ingat ya, catat dalam fakta persidangan baik kepada 6 terpidana maupun yang terakhir dengan Sudirman. Tapi kalau melihat kecelakaan ada lebih dari 5 orang saksi yang melihat. Alat bukti kalau itu pembunuhan, itu pun tidak ada alat bukti yang mengarahkan bahwa itu terjadi peristiwa pembunuhan. Tapi kalau itu peristiwa adalah kecelakaan, saya bisa tunjukkan 1 sampai 15 minimal itu ada alat bukti bahwa itu terjadi kecelakaan. Ya, kalau itu pembunuhan, mereka ini hanya berdasarkan kesaksian Aep dan Dede. Dede sudah mencabut, tinggal Aep. Alat bukti lain saintifiknya adalah hasil visum yang tidak mengatakan itu pembunuhan. Mereka hanya menduga-duga bagaimana mungkin pakai helm tengkorak atas. Hanya itu alibinya, yang lain tidak ada. Ini berdasarkan fakta persidangan, ya kan? Jadi biar sajalah apapun yang mau disampaikan ya oleh orang yang tidak menerima kenyataan fakta yang terungkap, ya silakan saja diambil apapun langkahnya, ya karena semua orang boleh mengambil langkah, ya kan? Kalau mereka boleh mengambil langkah, emangnya kami juga tidak boleh mengambil langkah? Ya kita sama-sama mengambil langkah, ya kan? Kalau dia melaporkan, kalau nanti nggak terbukti, ya kami akan laporkan. Ya mari kita bikin penuh itu lapas, saling kita laporkan, kan gitu kan? Saya pikir gara-gara kasus Vina ini nanti lapas ini akan over capacity nanti, ya karena saling berbalas melaporkan, ya nanti penuh penjara. Padahal kami mau bebaskan 7 terpidana, tapi nanti yang menggantikan bisa ratusan nanti, gitu kan? Kita bisa saling laporkan. Nah kalau mereka laporkan, emangnya kami diam? Ya silakan, kalau nggak terbukti maka kami akan laporkan sama, gitu kan? Ya silakan aja, sama-sama kita saling berargumen, gitu kan? Kami punya fakta, kami punya bukti. Dia juga punya fakta, punya bukti. Mari kita adu mana yang ini. Kita tunggu saja apa yang terjadi, gitu ya. Sebelum saling adu melaporkan ini, mungkin ada saksi kunci yang jadi pegangan di hari Jumat nanti yang bisa mematahkan tentunya persidangan 2016 lalu yang akhirnya bisa meringankan Sudirman selain saksi alibi yang sudah dihadirkan hari ini. Apakah ada kunciannya lagi nih yang menjadi strategi dari kuasa hukum Sudirman sendiri? Rahasia dapur ya. Rahasia dapur. Jadi kami mencoba all out ya, menempatkan kebenaran di atas segala-galanya. Sekali lagi, berarti masih ada pegangannya ini ya, masih ada kuncian. Bahwa yang kita carikan kebenaran, bukan pembenaran. Kalau mencari pembenaran, sekarang ini mind block itu sudah terblok pikiran kita.
apapun yang kita sampaikan pasti nggak akan masuk, karena kalau itu yang dicari adalah pembenaran. Tapi kalau cari kebenaran, kita harus melihat fakta yang muncul dan logika kita harus kita pakai. Ya, saya ibaratkan orang yang lagi nyetir mobil, ya. Ketika kita di depan kita ada yang jalan pelan, kita akan bilang bego yang di depan kita karena terlalu pelan bawa mobilnya. Tapi kalau ada yang mendahului kita dengan cepat, kita akan bilang apa? Gila. Jadi yang paling pas adalah dirinya sendiri. Jadi saya ibaratkan orang yang sudah terblok mainnya itu adalah demikian. Di kami ya, di Pradi ya, kami ini kan tim hukum DPN Pradi. Kami diajarkan etika. Itu sebabnya selama ini kita lihat saya tidak pernah mau melayani debat-mendebat karena bukan itu tempatnya. Tugasnya lawyer debat-mendebat itu adalah di pengadilan, bukan di luar pengadilan. Hebat dan tidak hebat itu seorang lawyer itu ada di muka persidangan. Ya, saya takut nanti debat di muka umum, ya, saya terlihat bodohnya. Ya, kalaupun saya ikutin, ya makin terlihat makin bodoh saya, gitu kan. Jadi menurut saya nggak ada gunanya kita berdebat di luar. Jadi saya lebih memilih untuk tidak melayani dan kita senyumin saja, gitu kan. Kenapa? Nggak ada gunanya. Karena kalau orang sudah terblok mainnya, apapun yang ada ancam-mengancam, melaporkan, dan melaporkan. Saya bilang penuh nanti lapas. Kan itu, ya. Kalau menurut saya, kalau seorang itu mencari kebenaran, maka dia akan melihat apa yang terjadi sesungguhnya. Kalau kebenaran itu ada, maka kami di Pradi, di kode etik itu diajarkan. Kita tidak boleh seorang advokat itu disamakan dengan identikan dengan kliennya. Sekarang ini sepertinya antara advokat seolah-olah kita ketika mencari kebenaran itu pribadi-pribadi klien kita itu menempel di advokat itu yang kami lihat, makanya kami tidak mau layani. Kami tahu bahwa dia membela dalam kepentingan kliennya, makanya kami berpositif thinking saja, ya kan? Kita di dalam kode etik juga dibenarkan bahwa kita boleh menolak satu perkara, tidak boleh kita tidak akan kita tangani dengan alasan satu, tidak sesuai dengan hati nurani, ya, atau kita tahu itu salah, ya. Kita tempatkan saja pembelaan kita bukan untuk mati-matian membela. Bahwa dia bukan pembunuh, kita paksakan dia jadi pembunuh. Nggak begitu kayak kerja advokat. Kalau memang dia benar pembunuh, ya kita sebagai advokat bukan membela dia supaya bebas dari seorang pembunuh, tapi kita tempatkan dia mendapatkan hak-hak hukumnya, alibinya sedipat mungkin kita mencari untuk membela, menempatkan dia mendapatkan hak-hak hukumnya di mata hukum. Bukan mati-matian membela dia dari bukan seorang pembunuh menjadi seorang pembunuh. Bukan itu, bukan tugas seorang advokat. Kalau kami mencari kebenaran adalah menempatkan apa yang logika dan masuk yang kita bisa lihat, itu yang kita akan hadirkan. Itu sebabnya sekali lagi kami di Pradi oleh ketua umum kami Bang Oto, kami selalu diajarkan untuk sopan, santun, ya, tidak melayani, tidak terpancing dengan hal-hal yang berkembang lah. Menurut kami buang energi. Kalau orang sudah terblok mainnya, ya bukan kebenaran yang dicari, tapi pembenaran. Itu yang tadi disampaikan, gitu. Ya, tentunya kita semua di sini intinya adalah mencari kebenaran tentunya, dan pastinya adu argumen, tapi tentunya harus disampaikan juga dengan bukti-bukti yang ada seperti itu. Dan pastinya nanti di persidangan selanjutnya kita sama-sama menantikan apakah yang akan menjadi kuncian mungkin ya yang akan sebagai dihadirkan untuk pamungkas dari rangkaian persidangan peninjauan kembali ini, tentunya yang nantinya apakah mampu bisa membuktikan para terpidana ini nantinya hasilnya peninjauan kembalinya ini akan dikabulkan oleh majelis hakim di Mahkamah Agung atau justru sebaliknya. Dan itulah yang selama ini dinantikan oleh publik. Dan sementara itu yang bisa kami laporkan dari Pengadilan Negeri Cirebon, kembali ke studio. Terima kasih Francisca Rati, jurnalis NTV dan juga